Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala الفصل الثالث في بيان فضل صلاة المرأة في بيتها. وفي أنها أي صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Ini pasal yang ketiga. Kita sudah membahas pasal pertama, kedua. Ini pasal yang ketiga, berbicara fi bayani fadli salatil mar'ati. Berbicara tentang keistimewaan salat mar'atun. Mar'atun perempuan. Makanya di sini pemimpin pengajiannya namanya mar'atun salihatun. Jangan sampai salah ngomong. Mar'atun salihatun. Bukan salehah, saleh, soli, salehah. Andai kan ada orang bilang salehah, ya bahasa Arabnya diperbaiki karena tidak ada le. Saleh, yang ada saleh. Jadi nggak ada nama aleh, yang ada namanya saleh, salehah. Jadi perempuan. Jadi keistimewaan salat perempuan itu di masjid atau di mushola? Keistimewaan salat perempuan di rumahnya? Di rumah. Tidak di masjid, tidak di mushola. Jadi itu kalau perempuan salat di masjid mushola boleh. Cuma salat di rumahnya lebih istimewa daripada dia salat di masjid. Padahal ini kan masjid, tempat ibadah. Tetap ini kan perempuan. Apa seperti itu baginda Rasulullah menjaga perempuan. Ini yang disebut dengan emansipasi perempuan. Bukan artinya itu perempuan malah ditampilkan. Semakin perempuan banyak ditampilkan, semakin terlihat kurang. Makanya coba kita lihat perempuan kalau misalnya banyak kerja keluar, belum waktunya tua, dia udah tua duluan. Kenapa? Dia kena hembusan angin, dia kena sinar matahari. Kalau laki, Masya Allah, dia pegang golok juga, golok nggak ada masalah. Ya Pak, laki-laki, jangan kan si golok. Bom atom nggak ada masalah, laki-laki. Makanya ada disebut dengan lika-liku laki-laki. Ada seorang ulama besar Betawi, itu zaman Belanda disebut dengan bom sundut. Bomnya itu bisa aktif gara-gara disundut. Nyalain pakai sundut geretan. Atau dalam bahasa kita korek. Tapi kalau kita koreknya untuk merokok. Makanya jangan sampai ngerokok nih kita. Kasih tahu suaminya ibu-ibu sekalian, jangan sampai ngerokok. Ini dia geretan, dia pakai sundut, disundut. Tuh lama ada persis di bolongan bom. Kan kalau kita lihat tempat bom ada bolongan nggak? Dimana tuh bom bakal meluncur. Itu dia. Lubungan bom dimana dia keluar. Ditaruh bom gede. Orang bom sundut, namanya bom sundut. Kalau sekarang udah nggak ada bom sundut. Ada perdugaan. Ada juga perdugaan yang dulu. Taruh air habis dari bambu. Itu dia. Ini bom beneran, bukan perdugaan. Ini mereka. Ini karena memang ini ulama juga jawara juga. Baru disundut, jawab. Gak apa-apa. Waduh, sinyo Belanda kebingungan. Ini Betawi punya gaya sampai begini banget. Kan kejadiannya orang Betawi ini kayak Betawi. Gitu. Betawi gitu.
biasanya dia cuma sekedar ngaji apaan sih? Dicoba nggak meletus tuh nggak meletus tuh apa namanya atom bom itu. Kemudian setelah itu di jalan aja dia buka ikatan dari Belanda. Ikatan Belanda kita tahu sendiri. Kalau ibu-ibu pernah melihat film Pitung, ikatan Pitung bagaimana? Kan dari borgolnya borgol kelas lama. Salah sedikit makin lama makin kencang, gitu kan? Itu mah keluar begitu hanya. Jalan dan Belanda diam aja. Ada nggak pikirannya? Ada. Pikiran-pikiran seperti itu ada dan banyak itu gampang. Jadi pikiran-pikiran seperti itu gampang. Itu alhamdulillah. Itu laki. Semakin dakwah laki-laki keluar semakin istimewa. Semakin laki-laki itu dakwah di luar, semakin sholat di luar seperti masjid mushola lebih istimewa. Tapi kalau perempuan di rumah. Fadl sholatil mar'ati fi baitiha, keistimewaan sholat perempuan di rumahnya. Di rumahnya, bukan di rumah suaminya. Ini ingat, karena ada perempuan sholat di rumahnya atau di rumah suaminya. Paham nggak? Di rumahnya di rumah sang perempuan. Kalau di rumah suaminya bisa jadi suami belum juga mertua. Rumah suaminya. Kalau rumah mertua. Rumah suaminya yang bisa menjadi itu suaminya nikah, punya istri 2. Jadi istri yang pertama ditempatin, istri yang kedua ditempatin. Istri yang pertama mau ke istri yang pertama, atau istri pertama mau istri yang kedua, itu tidak bagus. Jadi tetap tempatnya di mana? Di rumahnya, bukan di rumah suami dengan istri pertama atau dengan istri kedua atau ketiga atau keempat, tidak. Gitu. Makanya di sini dikatakan di rumahnya, di rumah sang perempuan. Gitu. Oke, kenapa perempuan seperti itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salatul mar'ati fi baitiha, salatnya perempuan di rumahnya, afdalu min salatiha, lebih afdal daripada salatnya dia perempuan. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan Nabi Muhammad bahkan. Jadi tuh andaikan tuh di masjid ada Nabi Muhammad, di masjid kita nih ada Nabi Muhammad, atau di musola kita nih, di musola Bapak Wahyudin, di musola yang pernah saya sholat, musola apa namanya? Nurul Yakin, di situ ada Nabi Muhammad, tetap perempuan sholat di rumah juga, nggak pakai keluar, nggak pakai. Itu ada Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad, walaupun ini kan Nabi Muhammad. Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha ma'an Nabi. Sholatnya perempuan di rumahnya lebih istimewa daripada sholatnya dia walaupun dengan Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad makhluk yang paling agung. Kecintaannya Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga ada di tangan beliau. Ya, kunci surga ada di tangan beliau. Surga semuanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap perempuan sholat di rumahnya. Sama Nabi enggak, tetap di rumahnya. Sampai kayak begitu tuh lihat. Gitu. Jadi apalagi sholat tarawih. Kalau sholat fardu aja perempuan lebih istimewa sholatnya di rumah, apalagi sholat tarawih yang hukumnya sunnah. Ini banyak kebalikan nih. Perempuan-perempuan banyak sholat di masjid, di musola. Tapi kalau secara hukum boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang melarang perempuan sholat di masjid, sholat di musola. Tidak ada yang melarang. Seperti orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, nggak ada yang melarang. Boleh. Cuma ini Nabi bersabda, sholat di rumahnya lebih istimewa daripada sholat di masjid walaupun dengan Nabi Muhammad. Justru ketika dia sholat di rumahnya 27 derajat dibanding dia sholat di masjid 1 derajat, Pak. Udah ke masjid capek, belum lagi hujan, belum lagi kadang lagi ngantuk, ada kotak amal jariah lewat, pura-pura ngantuk lagi. Gitu. Ya kan? Di masjid, di musola, di rumah nggak ada. Udah diem aja santai. Tetap di rumah lebih istimewa. Di rumahnya dia enak dengan AC atau dengan kipas angin, tenang, gitu. Nggak ada siapa-siapa khusyuk, gitu. Di masjid, apalagi orang sholat tarawih. Kalau sholat di rumah makin ngantuk. Kalau di masjid kan lumayan.
Inna Allah Rasulullah SAW kali. Pada lagi kalau misalnya ada laki dan perempuan sholat tarawih, yang laki ngelihat ada perempuan belakang makin gesit, yang perempuan Masya Allah, semua Masya Allah juga, luar biasa. Tapi kan kalau begitu jadinya sholatnya bukan karena Allah. Ini hukum jangan dilarang perempuan. Ada ibu-ibu misalnya sholat di musola, ente jangan sholat di musola, enggak. Ini permasalahan pahalanya lebih istimewa di rumah daripada di masjid. Gitu. Walaupun itu kan ini, walaupun dengan Nabi Muhammad, mana ada makhluk yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Seagung-agungnya para nabi dan rasul, Afdalul Anbiya, Zainul Anbiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma adanya ulama, wali, enggak. Tetap sholat perempuan di rumah lebih istimewa. Gara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha." Sedekat-dekat perempuan di sisi Tuhannya, idza kanat fi ga'ri baitiha, ketika dia salat, ketika dia berada di ujung rumahnya. Jadi perempuan semakin banyak di dalam rumah semakin istimewa. Perempuan semakin banyak keluar, ya istimewanya kurang. Perempuan semakin banyak keluar, istimewanya semakin banyak berkurang, semakin berkurang. Wa inna salata fi sahni dari afdal min salatiha fil masjid. Sesungguhnya salatnya perempuan di emperan rumahnya lebih istimewa daripada salatnya dia perempuan di masjid. Masih tetap lebih istimewa salat di depan emperan rumah. Kan biasa tuh, kalau kita lihat depan rumah orang-orang Betawi, di situ depannya ada emperan. Atau namanya apa? Teras. Sekarang komplek-komplek disebut terace. Bilang aja teras lagi. Ya kan? Komplek-komplek itu terace, teras gitu. Ada rangkan di mana tempat orang duduk, di situ. Di situ lebih istimewa. Walaupun belum berada di dalam rumah, ya kan? Orang di teras. Nah, di teras dengan di dalam rumah mana lebih istimewa? Dalam rumah. Dalam rumah yang paling pojok lebih istimewa daripada cuma sekedar di ruang tamu. Kita perempuan sholat di ruang tamu, dengan kita perempuan sholat di ujung rumah, tetap lebih istimewa sholat kita di ujung rumah. Semakin gelap, semakin sepi, itu lebih istimewa. Tapi kalau laki tidak, kebalikan. Semakin di masjid, dakwah laki-laki, biar kelihatan justru ngajak orang baca. Gitu. Makanya kalau misalnya ada laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid, musola atau majlis alim, ini repot. Inilah yang masuk dalam sabda Rasulullah, la sholata rijal di masjid illa fil masjid. Bagaimana? La sholata rijal di masjid illa fil masjid. Tidak disebut sholat tetangga masjid kecuali berada di dalam masjid. Ini untuk kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid, musola, majlis alim. Kita punya majlis alim seperti ini, sholat berjamaah di sini. Dikit sholat berjamaah di sini. Gitu, berjiar bahkan. Ya, berjiar. Berjamaahnya kita di majlis alim, di mana pada akhirnya nanti orang-orang pada sholat berjamaah di majlis alim tersebut itu berjiar. Gitu. Kan kedudukannya sama dengan musola. Apa bedanya antara majlis alim dengan musola? Kan sama. Cuma antara musola dan majlis alim ada punya kedudukan yang sama, cuma beda dengan masjid. Kalau masjid ada tahiyatul masjid. Kalau masjid jami ada sholat apa? Jumat. Antara majlis alim dengan musola sama. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Musola tempat sholat, ini juga majlis bisa dikatakan tempat sholat. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada tamu atau bagaimana, sholat berjamaah di sini, itu kedudukannya sama. Kita lebih dekat di sini untuk sholat berjamaah daripada ke musola, hitungannya banyak tapi pahalanya sama. Kerjaannya capek, jauh ke musola Nurul Yakin misalnya. Jangan di majlis ini, cuma sekadar melangkah doang, pahalanya sama. Kan kebanyakan orang mau kerjanya santai, gajinya gede, begitu gak? Ini dia nih.
perkaranya santai tapi gajiannya lebih gede daripada yang lain, pahalanya lebih gede gitu. Tapi kita syiarkan untuk sholat berjamaah. Misalnya nanti sholat tarawih di waktunya tarawih, ini ada sholat berjamaah. Misalnya untuk kalangan laki di mana, kalangan ibu-ibu di mana, laki di sini, ibu-ibu di sana, di bawah misalnya. Itu syiar kedudukan dengan musola. Oh nggak boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Kedudukan antara majelis dengan musola, gitu. Kalau masjid kan beda tadi saya katakan. Kalau masjid perempuan pun dalam keadaan haid tidak boleh masuk. Gitu. Kalau musola boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, sama dengan majlis taklim, sama dengan majlis taklim az-Zahra seperti ini. Makanya kan orang Betawi bilang yang namanya musola itu adalah langgar. Artinya apa? Dilanggar-langgar dikit boleh. Kenapa tuh orang Betawi bilang musola atau surau itu langgar? Langgar haji di Kosim, langgar haji. Gak pernah dengar langgar haji Dedi. Yang dengar Haji Kosim, Haji Ahmed, Haji Hasan, ya kan? Itu jarang didengar atau nggak ada musola Haji Dedi. Jadi Betawi kan ya? Jawa, di Jawa ada mungkin gitu. Haji Kosim, Haji Ahmed, Haji Hasan, Dia Haji Dini di Purwakarta. ada Haji Dini, Bupati. Betul. Karena adanya di Purwakarta. Kalau di Betawi Haji Hasan, Haji Romli, Yusuf, gitu. Ada aja. Ya, itu zaman sekalian. Wa salatu fi baiti afdal min salatiha fi sahni dariha wa salatu fi mukhda'iha. Salatnya dia di ujung rumah afdal min salatiha fi baitiha, lebih istimewa daripada salatnya dia di rumah, artinya di ruang tamu. Jadi semakin dia salatnya semakin ujung, semakin istimewa. Buat siapa? Buat perempuan. Ini bukan buat laki. Ini laki demen-demen banget salat di rumah sendiri lagi. Enggak berjamaah. Kalau masih berjamaah dengan istri masih alhamdulillah. Ini enggak sendiri, la haula wala quwwata illa billah. Al-faslur rabi', fasal yang keempat. Fi bayan hurmati nadhari rajuli ila nisa'il ajnabiyyati wal 'aksi. Allah, saya minta maaf nih sama ibu-ibu. Minta maaf ya saya ya. Bu. Nah, ini. Kenapa? Berbicara tentang haramnya memandang laki-laki kepada perempuan lain. Mandang laki-laki ke perempuan lain. Tapi saya kan enggak memandang ibu-ibu, cuma melihat sedikit. Kalau memandang itu dengan pandangan yang lama, khusyuk. Mandang. Aku pandang pesona, aku pandang foto. Berarti kan dilihat lama. Kan saya enggak ngelihat ibu-ibu dengan muka ibu yang lama. Itu diperbolehkan. Untung masih ada hukum yang memperbolehkan. Kalau enggak, saya ngajar juga, saya dakwah juga, saya salah juga. Makanya jangan nyalahin ulama. Kan terkadang ada juga ulama yang disalahin. Ada juga ulama yang disalahin. Tidak boleh menyalahkan aturan-aturan ulama. Ya, mereka tahu dalil. Mereka tahu dalil. Jangan sekali-kali, ini kan ulama yang bilang. Di balik hukum ada hukum. Ulama lebih tahu hukum daripada kita. Ulama lebih tahu hukum daripada kita. Jadi tuh mereka, para ulama-ulama saleh itu melihat jamaah perempuan tidak memandang, cuma cukup melihat. Karena beda antara melihat dengan memandang. Melihat cuma melihat. Bahkan terkadang nggak hafal ini perempuan bagaimana dan gimana, orang cuma melihat doang, nggak memandang. Yang diharamkan adalah memandang. Ini saya kasih tahu kepada ibu-ibu. Pandang HP-ku. Lama banget, Masya Allah, Allah Akbar, nih HP di zaman berapa? Ya Allah, pandang namanya. Ketika saya memandang ibu-ibu seperti itu, dosa mutlak. Sebagaimana ibu-ibu memandang laki-laki lain, nggak boleh sama. Laki-laki memandang perempuan lain. Sebagaimana perempuan memandang laki-laki lain, itu sama, haram hukumnya. Makanya nih ibu-ibu, kalau pandang saya, lihat aja, jangan pandang. Habis melihat saya, turunin lagi. Turunin mukanya. Melihat lagi, turunin mukanya lagi. Jangan sampai haram.
Kan kesian, ngaji juga haram juga. Kesian nggak? Gitu. Ibu-ibu melihat Pak Wahyudin, Masya Allah, Bapak Ketua RT kita ini luar biasa. Lihat-lihat aja, jangan pandang. Kalau pandang nanti ada akhirnya, kan pandang saja. Si hitam manis, Masya Allah. Si hitam manis pandang tak jemu. Karena orang ada rasa cinta dan sayang itu lantaran memandang. Masya Allah, cantiknya. Allah, ini cantiknya luar biasa. Karena pandang. Coba kalau cuma sekedar ngeliat doang, enggak. Gitu. Akhirnya dari mandang-mandang jatuh ke hati. Betul gak? Itu yang diharamkan syariat. Hati-hati makanya. Apalagi perempuan-perempuan yang sudah dinikahkan. Perempuan-perempuan yang sudah dinikahkan itu lebih hati-hati. Ini sama tukang kerupuk ngobrol. Sama tukang kerupuk, bang kerupuk berapa? Ngobrol sampai ngeliatin tukang kerupuk. Melihat boleh, tapi memandang tidak boleh. Ibu-ibu bisa paham nggak arti melihat dengan memandang? Ayyaduruna ilaihi, itu memandang kaum perempuan. Laki-laki nggak boleh melihat. Fama yahrumu ru'yatuhu 'ala rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati minhu. Apa yang laki-laki pandang kepada perempuan itu haram, sama perempuan juga memandang laki-laki juga haram, sama. Ibu-ibu kedepanannya nonton sepak bola. Sepak bola laki-laki udah gitu pakai celana pendek lagi. Betul? Ada nggak laki-laki itu main sepak bola FIFA nanti di Qatar? Ya Pak, di Qatar, Masya Allah, pakai kain, pakai sarung. Ada nggak tuh pemain bola siapa Lim Viking atau Icuk Sugiarto main bola itu pakai gamis, pakai sarung, ada nggak? Ya ada pesantren. Bahkan bolanya itu dari api, bola api itu di pesantren. Itu boleh. Ini laki-laki doyan banget, demen banget kalau misalnya ngelihat setiap pagi itu jam 6 atau setengah 7 ngelihat apa? Senam perempuan ibu-ibu. Oh, dosa. Aerobik. Udah gitu depan masjid lagi. Ya Allah, disenam depan masjid, dosanya double. Ibu-ibu senam nggak apa-apa dalam rumah. Mau pakai pakaian seksi nggak dapat dalam rumah. Mau senam apapun namanya belly dance atau Betawi dance atau apa terserah di dalam rumah. Kalau misalnya dalam rumah masih ada keluarga kakak dan adik laki-laki misalnya dalam kamar, udah mau ngapain, udah mau jogging apa terserah, boleh. Pakai cara pendek nggak ada masalah, kan dalam kamar, boleh nggak? Kan sama aja olahraga, gitu. Olahraga, tetap ibu-ibu sehat walafiat nggak ada masalah olahraga, bahkan keluar-keluarnya lebih banyak daripada di luar, gitu. Bisa jadi. Tetap kan olahraga boleh. Dan tetap olahraga dijalankan. Dan syariat wajib dijaga. Dan sampai olahraga iya dapat kesehatan tapi batinnya rusak. Itu banyak tuh. Udah gitu pakai celana pendek kaum ibu-ibu atau pakai celana panjang yang ketat. Oh, dia punya body gede 120 kilo. Bodinya gede 120 kilo, dia pakai itu musibah. Udah gitu tahu-tahu usianya 65 tahun. 65 tahun belaga. Dia salah. Olahraga dijatuh mati. 65 tahun masih belaga-belaga aja. 65 tahun. Kita pegang udah bau kurung batang. 65 tahun. Jadi tahu diri. Bahkan kan dalam syariat perempuan kalau umur 30 tahun saja sudah dianggap tua. Perempuan. Laki-laki kalau udah usia 40 tahun tua. Gitu. Makanya laki-laki kalau udah 40 tahun sunnah bawa tongkat. Bu, laki-laki kalau dia usia 40 tahun sunnah bawa tongkat. Atau dalam bahasa Betawi tungket. Ya tahu tongkat ya tungket itu dia yang dibawa aki-aki. Itu tungket. Tongkat.
Sunnah Rasulullah usia 40 tahun selalu kemana-mana pakai tongkat. Bukan karena gaya-gayaan, bukan karena seni kehidupan, bukan karena untuk mukul ini dan itu. Tidak, sunnah Rasulullah bawa tongkat. Jadi itu saya kemana-mana seharusnya bawa tongkat, sunnah. Ya, tongkat. Tapi di mobil ada nggak tongkat? Diturunin lagi. Nah, diturunin. Wal muraiqu fi dzalika karrajuli. Murahiq itu adalah anak laki-laki yang bentar lagi balik. Murahiq, anak laki-laki yang bentar lagi balik. Ini udah balik belum? Udah mimpi naik kuda. Gila. Ini mah udah bukan balik lagi. Lewat. Kalau udah bilang aku. Iya udah. Balik. Jadi itu di antara tanda laki-laki balik yang tadinya suaranya masih anak-anak ngebas. Balik. Perempuan kalau udah kebanyakan ada di depan kaca balik gitu biasanya. Gitu. Karena perempuan sekarang umur 8 tahun sudah bisa keluar haid. 8 tahun. Zaman dulu perempuan 14 tahun belum keluar haid. Iya kan? Sekarang 8 tahun sudah keluar haid. Allahu Akbar. Baru kelas 3 SD atau kelas 2 SD keluar haid. Dan itu bukti dalam mazhab dari Imam Syafi'i, perempuan di usia 9 tahun kalau sudah keluar darah namanya haid. Jadi sudah dibuktikan dari zaman dahulu oleh Imam Syafi'i. Dan sekarang terbukti. Sudah. Perempuan-perempuan masih kecil sudah haid. Udah banyak itu namanya. Laki-laki tadi dikatakan udah mimpi naik kuda. La ilaha illallah. Udah mimpi naik kuda, udah balik namanya. Atau usia 15 tahun. Laki atau perempuan, walaupun dia belum mimpi atau belum ngeluarin mani, tapi usia 15 tahun namanya balik. Betul. Nah, orang balik berarti wajib untuk melakukan ngaji, zikir, sholat, semuanya udah ada kewajiban. Nah, murahiq itu sebelum balik. Anak laki-laki sebelum balik. Misalnya anak laki biasa balik di usia 14 tahun. Nah, ini di usia 12 tahun. Itu murahiq namanya. Atau perempuan usia 9 tahun dia balik. Nah, 8 tahun. Makanya saya terkadang hati-hati sama anak-anak kecil. Mereka cium tangan sama saya, tapi usianya 8 tahun. Saya khawatir karena itu usia murahiq. Usia murahiq itu adalah usia perempuan atau laki yang belum balik tapi mendekati balik. Usia mendekati balik. Itu murahiq. Fi dzalika karrajul seperti laki-laki. Jadi itu perempuan-perempuan ngajarin ngaji kepada murahiq, hati-hati. Gak boleh mereka cium tangan sama kita. Ya, gak boleh kita deket-deketan sama mereka. Kalau kita ngajarin ngaji sendiri doang, hanya ada dia doang, usia dia udah 12 tahun atau 11 tahun, nggak boleh. Harus ada yang lainnya. Agak jauh, jaga jarak. Ya, jaga jarak karena itu murahiq. Kan belum balik tuh laki-laki, dia kan mendekati balik. Di usia 11, 12 tahun, walaupun kelihatan masih kecil, mendekati balik. Itu namanya murahiq. Fayalzimu waliyuhu man'uhu minan nadari ila ajnabiyah. Yang kalau murahiq saja, walinya yaitu orang tuanya wajib melarang anak yang murahiq itu memandang kepada perempuan. Laki-laki usia 11 tahun dilarang, jangan nak, kamu jangan melihat perempuan, jangan kamu memandang perempuan, nggak boleh. Itu yang usia 11 tahun. Bagaimana anak yang sudah balik? Sama perempuan begitu juga. Perempuan mendekati balik, jangan sampai memandang laki-laki. Nah, jangan pandang laki-laki. Akan belum balik, Pak, tapi mendekati balik. Itu namanya murahiq. Wa yalzimu hal ihtijabu minhu, wajib pakai hijab. Yang ibu-ibu pakai ini hijab. Hijab atau masker? Bu, masker atau hijab? Alhamdulillah. Udah niatin aja masker yang ibu-ibu hijab. Hukumnya hijab. Untung zaman Covid. Jadi ibu-ibu pakai hijab dengan terpaksa. Alhamdulillah.
Banyak sekarang orang-orang Cina-Cina pakai hijab, cuma rambutnya kelihatan, mulutnya ditutup tapi rambutnya kelihatan. Tapi ibu-ibu alhamdulillah jilbab pakai, tutup mulut pakai, namanya hijab namanya. Itu namanya hijab. Wakal mar'ati fi dzalika, perempuan seperti itu juga. Perempuan walaupun usianya belum sampai haid, mendekati haid, itu laki-laki nggak boleh berdekatan dengan dia. Nggak boleh berdekatan dengan dia. Al-amradul jamilul wajhu, laki-laki yang ganteng mukanya, anak kecil sih, usianya 11 tahun, mukanya ganteng banget, itu perempuan nggak boleh nyium-nyium dia, bersahwat ya. Apalagi perempuan-perempuan yang genit banget, demen banget sama anak laki-laki, sama anak-anak laki kecil, gitu. Nggak boleh. Itu anak laki-laki yang mukanya indah, yang mukanya ganteng, perempuan nggak boleh dekat sama dia. Sebagaimana ada kan anak-anak kecil yang cantik. Lah anak kecil masih umur 8 tahun, menornya luar biasa, tapi menor asli. Nggak pakai gincu-gincuan, nggak pakai selayar merah putih hijau di sini. Ya kan, nggak pakai itu, nggak pakai bedak, nggak pakai hijau-hijauan yang ada di mata atau hitam-hitaman yang ada di mata, atau bahkan dikerok-kerok di sini, asli, masya Allah. Masih 8 tahun. Nah kita laki-laki nggak boleh deketin dia. Apalagi belaga-belaga mau gendong dia, nggak boleh. Gitu. Mau gendong dah, syahwat. Gitu. Karena tuh perempuan terlalu cantik. Kan masih kecil, iya. Gitu. Ada syahwatnya di situ. Anaknya nggak ada syahwat, tetapi yang dewasanya, entah laki atau perempuan, ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat kan orang gila, betul nggak? Itu kenapa di sini diharamkan, karena ada syahwat. Itu khawatir kalau udah ada syahwat. Makanya banyak kejadian orang tua minta untuk anaknya diasuh sama ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu punya suami, akhirnya tuh suami ngelihat ada anak asuhnya cantik. Banyak terjadi perselingkuhan atau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan gara-gara itu. Dekat-dekat tuh ngajak main. Makanya kalau kita punya anak perempuan, jangan sekali-kali diajak main dengan anak laki-laki. Anak laki-laki, apalagi itu ya kita udah tahu sifatnya, gitu. Ganjennya luar biasa tuh laki-laki, genitnya luar biasa. Atau kita punya anak laki-laki dideketin sama ibu-ibu, ibu-ibunya tapi genit, hati-hati tuh, jangan, gitu. Hati-hati, jaga. Karena berapa banyak perempuan-perempuan genit malah sukanya kepada anak-anak kecil. Atau dengan suka anak-anak berondong, anak-anak yang masih kecil, baru balik. Padahal umurnya tuh ibu-ibu udah tua, udah 50 tahun, udah 60 tahun bahkan. Tapi sukanya sama anak yang baru usia 15 tahun. Banyak kan? Banyak. Untuk hati-hati. Makanya ini Islam menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa fima waqa'a fihi ay nadhar min az-zajri. Dan apa yang terjadi kalau misalnya lewat pandangan itu ada hukuman, ay al-man'u min al-kitabi wal ahadits. Ini dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Kenapa tuh laki-laki tidak diperbolehkan memandang perempuan, perempuan tidak diperbolehkan memandang laki-laki? Dalilnya ada dari Rasulullah, dari Al-Quran dan dari Rasulullah. Wa yahrumu ala rajuli walau majbuban. Haram buat laki-laki majbub, walaupun majbub itu dia punya kemaluan dipotong. Allahu Akbar. Kemaluan dipotong. Yang motong istrinya, lantaran suaminya kawin lagi. Nah biarin aja suami kawin lagi, ngapa jadi kemaluan yang dipotong? Kan itu juga yang gak kedapetan, betul gak? Biarin aja, mau dia kawin 1, 2, 3, 4, itu takdir Allah. Nggak usah pakai dibahas.
Membahas tentang takdir Allah dosa. Kawin lagi, biarin aja dia kawin, bukan dia berbuat zina, betul nggak? Ibu-ibu diam, gini orang pengajian kayak gini. Bu, ini takdir semuanya, nggak jadi begini. Ngaji open dong, open, kita ngaji open. Ini Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jangan pakai main baper-baperan, gitu. Jangan, nggak boleh. Mau baper sama Allah, ini hukumnya Allah. Allah yang nyuruh 1, 2, 3 dan 4, gitu. Ngapa jadi ibu-ibu baper? Gak boleh. Baper sama Allah dosa. Mau masuk surga gak ibu-ibu? Mau masuk surga. Jangan protes ketentuan Allah. Walaupun tuh kemaluannya dipotong. Allahu Akbar. Majibuk. Wah, khasian dia punya kantong semennya, nggak punya gundu. Gundu. Ibu-ibu tahu gundu nggak? Aduh, saya ngomongnya terlalu vulgar. Gak enak sama ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu paham nggak sih? Paham ya. Yang sebagian yang lain paham nggak? Lu laki-laki nggak punya gundu. Kan biasanya kalau laki nggak punya gundu, susah punya anak. Atau dia punya gundunya 1. Kan biasanya laki-laki dia punya gundu berapa? 5. 2. Anak ilahnya kebanyakan. Kamu jadi 5. Itu bakso 5 boleh. Itu gundunya itu ada 2. Kalau ada 1, khawatir nggak punya anak. Apalagi dia nggak punya gundu. Ini laki-laki nggak punya gundu. Jangan gundu beneran. Ini kan udah paham kan gundu paham kan? Tahu, alhamdulillah. Wa'aninan. Walaupun tuh laki-laki dia punya kemaluan nggak berfungsi, nggak begini aja udah. Nggak ada fungsi. Walaupun tuh di depan istrinya pakai pakaian yang serba luar biasa, tetap begini aja. Artinya dia punya kemaluan, nggak ada pergerakan. Tetap walaupun tuh seperti itu. Wa mukhnisan, walaupun bencong, tapi bencong beneran. Yang disebut dengan bencong beneran bukan beti, bencong serebor, bukan. Yang namanya bencong beneran adalah dia mempunyai 2 kemaluan. Kemaluan lakinya berfungsi, kemaluan perempuannya berfungsi. Kalau lagi kencing, yang kemaluan lakinya keluar, kemaluan perempuannya keluar. Itu namanya bencong. Bencong asli. Itu jarang didapat, karena yang di jalan-jalanan itu adalah serebor semuanya. Kalau dikejar sama parpol, satpol, dia lebih kuat, satpol kalah. Barbel diangkat, gitu. Boleh jadi namanya pagi Desi, tapi malamnya Janto, lebih kuat dia. Main bolanya hancur. Allah. Itu yang kayak gitu haram. Ibu-ibu tuh deket bencong haram. Kan ada artis-artis bencong, ibu-ibu selfie, dipegang itu. Nah, salon-salon nih kebanyakan para bencong semuanya, kebanyakan. Tapi saya sih baru katanya, karena mungkin nggak pernah masuk salon saya, cuma baru katanya. Tapi benar nggak ibu-ibu? Itu, ya Allah, salon bencong gitu. Emang nggak ada salon yang benar-benar perempuan? Kalau laki, ya laki. Kalau perempuan adalah perempuan. Ini ada yang cari itu. Jangan yang bencong. Rambut ibu-ibu dipegang sama bencong. Kemudian dia dia elus-elus. Kemudian badannya dipijat-pijat. Bencong punya syahwat. Walaupun kelihatan itu perempuan, ya kita nggak tahu. Bencong punya syahwat. Kan dia bukan orang gila. Yang bencong di sini maksudnya dia mempunyai 2 kemaluan, laki dan perempuan. Kalau kencing, dua-duanya berfungsi. Misal, ini
Ini, jangan ini. Ini bencong. Dia punya kemaluan laki dan perempuan. Saya megang dia. Batal wudhu saya. Kenapa? Karena kan dia mengunjak kemaluan perempuan. Ibu-ibu paham nggak? Ini bencong. Ingat, bencong asli. Bencong asli dia punya kemaluan laki dan perempuan. Kemaluannya yang ketika kencing, yang laki keluar, yang perempuan keluar. Allahu Akbar. Musibah nih. Gitu. Saya megang dia, kan saya laki-laki. Batal wudhu saya. Kan bencong. Iya, bisa jadi dia perempuan. Karena dia punya kemaluan perempuan. Nggak lama, Katun megang dia juga. Batal wudhunya Katun. Kalau ini saya megang ini bencong, Katun megang bencong, tiganya batal wudhunya. Saya batal, Katun batal, dia juga batal. Paham? Ketika batal wudhunya tiga. Gitu. Makanya bencong nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Imam bencong. Allahu Akbar. Tahu-tahu berubah jadi perempuan. Sementara perempuan kan nggak boleh jadi imam. Betul ya? Perempuan boleh jadi imam di kalangan perempuan. Tidak boleh perempuan jadi imam di kalangan laki-laki. Haram hukumnya. Muadzin saja seorang perempuan di hadapan laki-laki tidak boleh. Muadzin. Qamat perempuan di kalangan laki-laki aja tidak boleh. Bagaimana dia jadi imam? Dan tidak sah perempuan menjadi imam di kalangan lauk laki-laki. Boleh perempuan jadi imam tapi di kalangan perempuan. Walaupun perempuan salehah, ulama, ustazah, tetap nggak boleh jadi imam laki-laki. Walaupun laki-laki suaminya itu ibaratnya nggak punya pendidikan, pendidikannya biasa, tetap yang jadi imam adalah suaminya. Gitu. Tetap kepala rumah tangga adalah suaminya. Tetap istri cium tangan kepada suami. Walaupun ilmunya istri lebih banyak, pengalaman istri jauh lebih banyak, tetap suami adalah kepala rumah tangga. Imam nggak boleh didebat. Imam nggak boleh diomelin. Imam nggak boleh didebat. Imam nggak boleh diomelin. Imam nggak boleh dirasa-rasain. Terima. Karena diantara orang yang berbuat zalim, dia tidak pernah menerima imam. Jadi udah terima. Istri yang solehah, dia menerima imam. Amin. Dengerin ibu-ibu. Istri yang solehah, dia menerima imam. Ini imam. Hatta tuh imam ibaratnya jarang datang ke rumah. Terima aja. Kan dia masih soleh. Kan saya bilang ini istri solehah. Tunggu aja dulu, biarin aja. Udah seminggu dia belum pulang, udah bismillah. Kan nggak gimana-gimana. 2 minggu belum pulang, biarin. Udah jangan ngomong-ngomong sama tetangga, diem, pahala besar. Nah kata imam harus menjaga istri dong. Imam sudah menjaga istri dengan doa. Kita nggak tahu doanya sang imam. Kita tidak tahu sang imam berada di luar yang dia lakukan apa dan ini. Karena apalagi kalau misalnya sang imam seperti ini, Masya Allah, Qadi, dia dakwah ke sana ke sini. Namanya Qadi. Ini juga Masya Allah, cuma Masya Allah, ini masih kekecilan. Kencing belum lancar. Apalagi ini tadi. Suruh duduk mana, dia duduk mana. Itu masih kecil. Itu, yang udah gedean dikit, Masya Allah. Ya kan? Jangan pernah untuk mengatur imam. Jangan pernah untuk mengatur imam. Marah dia. Presiden diatur-atur. Marah gak? Presiden diatur-atur. Marah gak? Makanya tuh presiden kalau di demo dia benci banget. Deketin. Kalau mau dakwah sama presiden, deketin. Dakwahin. Bukan hari-hariannya di demo. Di blacklist. Paham gak jamaah? Suami di demo mulu. Nah kapan datang? Datang kapan? Tanggung jawab dong. Suami dirayu, digombalin dikit. Banyak juga boleh. Karena yang gombalin adalah istrinya. Ini ibu-ibu paham gak? Soalnya saya nggak ngeliat ibu-ibu nih. Ibu-ibu ridho atau enggak? Walhasil ibu ridho atau enggak ini adalah syariat
syariat Islam. Kan sama-sama baca kitab. Gitu. Betul gak ibu-ibu? Iya. Jadi jaga nih ibu-ibu, jangan banyak komentar tentang suami. Apalagi zaman sekarang komentar banyak banget ke suami. Lewat apa? Lewat apa? Apa? Status. Bete. Ingat ente bete. Bete ditinggal suami mulu. Apa? Suami ente kan masih hidup. Emang mau suami ente meninggal dunia? Bete ditinggal suami jari. Mau jadi perempuan solehah gak? Mau jadi perempuan solehah gak? Ya udah, sabar, makan tuh sabar. Sabar berbentuk surga. Gak ada orang sabar masuk neraka. Semua orang sabar bakal masuk surga. Mau gak surga? Surganya malu tapi sabarnya enggak. Sabar, mau bilang gimana? Sabar. Tulis sabar. Mau diapain sabar? Selagi enggak dizalimi kan? Selagi enggak dizalimi kan suami. Ingat, suami semakin diatur semakin enggak pulang. Pokoknya ini ya, makin enggak pulang dia. Suami itu di luar jadi macan, di dalam jadi macan. Dan gak boleh di luar jadi macan, di dalam jadi kucing. Gak boleh. Suami itu di luar macan, di dalam macan. Dan suami gak boleh takut sama istri. Dan istri gak boleh nyuruh suami. Ingat, ambil tuh gentong, suami disuruh ambil gentong. Apaan? Walaupun dia gampang gentong, 50 gentong dia bisa, tapi jangan disuruh dong. Anak mandinya anak, 10 anak mandiin, gak boleh. 10 anak juga mampu dia mandiin, tapi jangan bilang begitu dong. Mandiin tuh anak lu kan, anak lu lagi. Bahasanya kasar. Kalau bahasa Jawa, lu apa? Kue. Kue kan punya anak, ini kue anak. Apa namanya? Anak kue. Ini anak kue. Gak jadi. Walaupun suami lagi pegang tasnya, gak mau. Suami jangan dikasarin. Orang yang ngasarin suami berarti dia ngasarin Nabi Muhammad. Demen banget ngasarin suami, walaupun dengan kata-kata. Gue naik mobil sendiri mulu, lu enak banget lu naik mobil bareng-bareng. Gue sendiri. Gak boleh ngomong kayak gitu. Naik gojek mulu nih gue. Ini gue naik gojek, gue sendiri. Ini kemana-mana gue sendiri. Kasar gue sendiri, kesini gue sendiri. Gak boleh, diam aja udah. Mulut tutup, penjarain di mulut. Mendurhakai Rasulullah Muhammad. Ini aturannya Nabi Muhammad. Aneh, saya juga aneh kalau perempuan ngajinya katanya banyak, sholawatnya nggak banyak, tapi sama suami remesnya luar biasa. Aneh, kata ngajinya luar biasa. Hari Senin ada baju khususnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Andai kan dalam 1 minggu ada lebih banyak, itu bajunya udah banyak banget. Sama suami orang yang mes banget. Terus dari mana lu? Dari rumah janda lu ya? Entar malam dia ke rumah janda kalau begitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapa. Suami dibilang kayak gitu, betul nggak? Hah? Gak boleh. Paham nggak ibu? Hatta suami nangkringnya di depan rumah janda mulu, tetap bilang, lu setiap hari di depan rumah janda ya? Jangan, udah. Istri di rumah molekin aja, udah gak usah ngomong apa-apa. Udah kira-kira minyak wangi habis, pakai minyak wangi lagi. Bedak habis, pakai bedak lagi. Udah bau apok nih, mandi lagi. Oh, udah gitu, itu kewajiban suami, kewajiban istri. Ngapain sih tahu tentang suami di mana dan bagaimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Ibu-ibu. Semuanya ibu-ibu. Ini juga yang pada punya istri kasih tahu. Gitu. Jangan ngaji. Oh, tapi emang suaminya kasar, berani luar biasa. Gak masuk surga. Makanya wajar baginda Rasulullah ngelihat yang ada di neraka kebanyakan kaum perempuan. Kenapa? Tuh dia karena nggak pernah bersyukur, komentar sama suami, komentar mulu. Lah suami cuma komentar 1, tuh perempuan 50.000 komentar.
Gak punya PP. Apa? Apa tuh Pepe? Kan gak dapat balas. Oh gitu. Masya Allah. Orang punya ngomong pengalaman tapi kayak ketahuan. Ini nggak ada masalah. Ini pengalaman pribadi yang terungkap. Gitu. Ya kan? Kalau perempuan hati-hati itu perempuan dia pendiam, tapi suratan hatinya gede, dahsyat, nyakitin hati. Udah diem aja, kan sebaik-baik perempuan pendiam, zahir batin. Ini diam luar biasa. WA-nya begitu. Lihat tuh, robo ini, astagfirullah, diam aja, diam. Ngapain sih? Mendingan nanti zikir. Pegang tuh tasbih, zikir, ngapain? Zikir. Kan tadi saya udah bilang, walaupun tuh suami demenannya berada di depan rumah janda, godain janda, tetap istri nggak usah pakai komentar, doain. Apalagi sama suami nggak ngapa-ngapa, diapain, dibaperin tuh suami, makinan jadi. Itulah letak perceraian yang sangat besar, diantaranya lantaran perempuan.